Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Cantik Nurtia Indi. Pada video kali ini aku akan mereview sebuah buku. Buku apa itu? Ini dia, buku Jurus Jitu Mengelola Emosi oleh Ken Leonard. Mari kita review. Di dalam buku Jurus Jitu Mengelola Emosi milik Ken Leonard ini berisi tentang 7 langkah untuk menguasai dan mengelola emosi yang ada di dalam diri kita. Ken Leonard, sang penulis, adalah pemilik dan Chief Executive Officer perusahaan hosting representation paling sukses di dunia. Ken Leonard juga sudah memberikan konseling kepada ribuan orang selama 30 tahun terakhir dan membantu mereka dalam mengambil keputusan pribadi maupun profesional yang meningkatkan kehidupan. Oke, yang pertama kita akan membahas dulu emosi. Nah, emosi itu gimana sih? Ya. Seperti yang kita tahu, emosi itu seperti sesuatu yang ada di dalam diri kita yang memicu untuk melahirkan sebuah muatan energi. Jadi, misalkan emosi marah, sedih, bahagia, seperti itu. Di dalam buku ini disebutkan bahwa Anda bisa mengenali, menggerakkan, menggunakan, dan menyalurkan muatan energi luar biasa yang berasal dari emosi dan memanfaatkannya sebagai sekutu, membantu dan memampukan Anda untuk berpikir jernih dan selaras dengan penilaian terbaik Anda di saat harus menentukan pilihan hidup. Jadi, poinnya itu, emosi itu bisa memunculkan suatu dorongan atau energi gitu. Jadi, nah, dari emosi itu, dari energi itu, kita harus bisa mengarahkannya agar menjadi sesuatu yang positif saat kita menentukan pilihan hidup yang diambil. Seperti itu. Nah, pada intinya, buku Jurus Jitu Mengelola Emosi ini itu menjelaskan tentang bagaimana kita untuk mengelola emosi yang ada gitu. Jadi bagaimana kita bisa mengelola emosi yang negatif agar bisa mendorong kita untuk tetap mendapatkan hasil yang positif terhadap tujuan hidup yang kita pilih gitu. Kelebihan dari buku ini menurut aku isinya itu menggugah pikiran gitu, membuka pikiran kita dan menyadarkan bahwa memang setiap emosi yang kita miliki itu kita harus bisa mengelolanya dengan baik agar pilihan hidup yang kita dapat itu tidak merugikan diri kita. Kemudian urutan dari daftar isinya itu jelas dan bahasanya itu menarik gitu. Jadi di setiap akhir bab itu di akhir pembahasan itu ada pedoman Anda gitu. Jadi ini tuh intisari dari satu pembahasan yang tadi gitu. Jadi bakal jelasin poin pentingnya di belakang setelah pembahasan gitu. Jadi kan karena mungkin ya bahasanya itu yang agak rumit, diperjelas di pedoman Anda, di bagian pedoman Anda. Aku suka dari buku ini itu selain menarik ya bukunya gitu, terus isinya itu sangat berpengaruh terhadap diri kita secara cepat gitu. Kalau kita bisa menyerapnya dengan baik, maka kita bisa menerapkan hal ini gitu, menerapkan apa yang dituliskan dan dimaksudkan penulis. Kita bisa langsung, oh iya seperti ini gitu, oh kita itu harus seperti ini gitu. Terus yang aku suka juga dari buku ini kan banyak ilustrasi. Nah, ilustrasi kisah ini bisa memperjelas maksud yang penulis tulis di buku ini gitu. Menurut aku ini cocok banget buat kita yang mungkin masih labil emosinya gitu, terus banyak merasa mager. Nah, mager nih, kalau kalian mager baca ini, kemudian kalian punya tujuan tapi ngerasa susah menggapainya, nah baca buku ini karena ini tuh akan meningkatkan motivasi gitu, motivasi dalam diri kita supaya bisa cepat-cepat menggapai apa yang kita cita-citakan gitu. Kemudian kekurangan dari buku ini yang pertama, karena ini buku terjemahan menurut aku jadi kayak
bahasanya itu walaupun menarik tapi agak harus dibaca berulang kali gitu, baru ngerti gitu. Misalkan di sini ada istilah Mas Anda, kemudian ada cegah serang, terus ada personal emotional trigger tadi, dan itu akan dibawa-bawa sampai ke belakang gitu. Jadi istilah-istilah ini itu dituliskan dari awal sampai akhir itu ada, jadi harus berulang-ulang gitu. Kalau sekali baca mungkin kurang paham gitu. Jadi menurut aku buku ini itu rekomendasi banget buat kalian, ya kita yang merasa bahwa emosinya tidak stabil gitu. Ini cocok banget buat dibaca karena ini ngaruh banget gitu ya. Buku ini tuh dengan 7 langkah mengelola emosi itu akan menuntun kita untuk tetap berpegang teguh terhadap tujuan hidup kita gitu. Jadi jangan terbawa emosi yang dapat membahayakan diri kita gitu. Jadi walaupun kita emosi, tapi emosi itu harus bisa kita bawa dan kita kendalikan agar menjadi sesuatu yang positif dan tidak merugikan diri kita di masa yang akan datang gitu.